Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Ketemu kembali dengan Kilamong Putra. Apa kabar para pemirsa? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan ini saya masih akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Ramalan Jayabaya atau Jongko Joyoboyo. Pada episode sebelumnya saya sudah sampai pada pasal yang ke-9 dan kemudian dilanjutkan pasal yang ke-10. Nah, untuk kesempatan ini saya akan melanjutkan pasal 11 sampai dengan pasal yang ke-12. Kalau memungkinkan akan saya tambah. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan yang lalu bahwa apa yang telah disabdakan oleh Sabdo Palon di hadapan Sang Raja Brawijaya yang kelima tentang hal-hal yang akan terjadi mendatang. Oleh sebab itu, di dalam keterangan ini saya juga akan melanjutkan. Oleh sebab itu, saya akan membacakan untuk pasal yang ke-11. Heru horo sakeh janmo rebutan ngupaya bukti tan ngetang anggeran projo tantahan priengati katungko prapteneki pagebluk ingkang linangkung leloro ngombro-ombro Waratin sak tanah Jawi enjing sakit surenya sampun praloyo kesandung waing praloyo kaselak banjir ngamasi udan barat salamongso angin gung anggegirisi kayu gung prasto sami tinempuing angin gung kata rebah amblasah lepen-lepen samyo banjir lamun tinon pan kados samudra beno alun mingga ing daratan karya rusak tepis wiring kang dumunung kering kanan kanjeng akeh ingkang keli kang tumuwuh apinggir samyo kentir terus ing laut selogeng sami brasto kabalebek katut keli gumalundung gumluduk swaranira hardi agung-agung samyo gumleger swaranira lahar uta kanan kiring ambleber anglebi nrajang wana lan desa gung manungsanya kebrasto kebo sapi samya gusis sirna gempang tan wonten monggo bulia lindu ping 7 sedina karya sireng sujanmi sitinipun samya nela berkasaaken keng ngelasi anyeret sagung janmi manungsa pating galuruh kathah kang nandhang raga warna-warna ingkang sakit awis waras akeh kang prapting pralaya Sabda Palon mulya mukswa sakedap toten kaeksi wangsul ing jaman lelimunan
langkung mungun Sri Bupati jegrek lan bisa angling ing manah lantun gegetun kaduwung tepo tira mupus karsaning dewaci dewadi kodrat iku sayekti tan kena owah. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya sudah membacakan mulai pasal 11 sampai dengan pasal yang ke-16. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan mencoba untuk memberikan penjelasan, menganalisis apa yang ada, nilai-nilai kandungan yang ada di dalam masing-masing pasal. Heru horo sakeh janmo, heru horo sakeh janmo, rebutan ngupaya bukti. Heru horo adalah huru hara. Sakeh janmo, banyak manusia. Rebutan ngupaya bukti, mereka berebut saling ingin membuktikan. Ini apa yang dimaksudkan? Pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam perjalanan perpolitikan yang ada di negeri ini, setelah KMB, setelah konferensi meja bundar di Den Haag, sudah diketok palunya. Kemudian di negara kita ini berubah menjadi negara Republik Indonesia Serikat. Pertanyaannya adalah, apakah semuanya itu akan selesai? Ternyata belum. Justru malah huru hara politik saat itu semakin menjadi-jadi. Di dalam catatan sejarah, Komite Nasional Indonesia Pusat melakukan sidang, yaitu antara tanggal 6 sampai tanggal 15 Desember tahun 1949. Kemudian terbentuklah negara Republik Indonesia Serikat dan Soekarno terpilih sebagai seorang presiden. Maka terbentuklah 16 negara bagian. Kemudian terpilihnya Soekarno sebagai seorang presiden, yaitu pada tanggal 16 Desember 1949. Akhirnya Insinyur Soekarno memerintahkan kepada Dr. Andes Muhammad Hatta untuk menunjuk 4 orang sebagai seorang prematur, yaitu sebagai seorang formatur untuk membentuk kabinet. Nah, kabinet-kabinet ini diharapkan adalah bisa untuk mengangkat derajat perekonomian dan bisa menenangkan situasi dan kondisi politik. Akhirnya, pemirsa dimanapun Anda berada, 4 orang yang ditunjuk oleh Soekarno untuk membentuk sebuah kabinet ini adalah 1. Dr. Andes Muhammad Hatta itu sendiri. Kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Kemudian dari wilayah di luar Jawa ditunjuk, yaitu Anak Agung Gede. Dan di bagian timur ditunjuk, yaitu Abdullah Hamid. Itu semuanya adalah upaya Insinyur Soekarno di dalam membangun sebuah pemerintahan Republik Indonesia Serikat agar terjadi pemulihan-pemulihan di bidang ekonomi dan pemulihan-pemulihan di dalam bidang perpolitikan. Akhirnya terbentuklah Zakon Kabinet, yaitu orang-orang yang ada di dalam kabinet itu memang orang-orang yang sangat ahli di bidangnya. Zakon Kabinet yang beranggotakan 13 menteri. Kemudian
Dr. Andes Muhammad Hatta terpilih sebagai seorang Perdana Menteri. Pertanyaannya adalah, apakah dengan adanya pembentukan kabinet dan negara Republik Indonesia Serikat ini, permasalahannya sudah selesai? Belum. Justru malah huru hara sakeh janmo, terjadi huru hara politik. Karena negara Indonesia yang sudah bersatu saat itu mulai dipecah-pecah kembali. Dipecah menjadi 16 kota. Dipecah menjadi 16 bagian negara kecil. Ini adalah awal dari huru hara politik yang ada di negeri ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya yang terjadi setelah terbentuknya zakon kabinet, maka tidak lama mereka saling rebut ngupoyo bukti. Disebutkan rebutan ngupoyo bukti. Apa ini yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan adalah mereka ingin saling menjatuhkan. Mereka dari golongan mereka adalah yang diutamakan. Golongan yang lain harus dijatuhkan. Ini merupakan sebuah nafsu. Nafsu kekuasaan. Nah, dengan demikian untuk menjatuhkan kabinet, maka diperlukan yang namanya bukti-bukti. Inilah yang dimaksudkan rebutan ngupoyo bukti. Bukti untuk bisa menjatuhkan kabinet itu. Oleh sebab itu, tercatat akhirnya Hatta, kabinet Hatta jatuh. Perdana Menteri Hatta jatuh. Kemudian diganti, yang menjadi Perdana Menteri adalah Natsir. Demikian juga Natsir yang diangkat sebagai Perdana Menteri pada bulan September tahun 50. Kemudian jatuh lagi pada bulan Maret 1951. Kemudian Natsir pun jatuh, diganti oleh Sukiman. Sukiman pun kemudian jatuh. Sukiman yang baru diangkat pada bulan April 52. Kemudian pada bulan Juli 52 sudah jatuh. Hanya berapa bulan. Kemudian diganti oleh Kabinet Wilopo. Kemudian pada bulan April 52 sampai dengan Juli 53, Wilopo pun kemudian akhirnya jatuh, yaitu diganti oleh Ali Sastro Amijoyo. Dan Ali Sastro Amijoyo pun akhirnya yang diangkat pada bulan Juli 53 menggantikan Wilopo, akhirnya pada bulan Agustus tahun 55 jatuh juga. Inilah yang dikatakan huru hara politik. Heru hara sakeh janmu. Kemudian dilanjutkan rebutan ngupoyo bukti. Mereka saling berebut untuk membuktikan bahwa engkaulah yang salah. Engkau tidak becus di dalam memerintah. Akhirnya mereka saling jegal menjegal, saling menjatuhkan satu dengan yang lain demi kepentingan pribadinya, demi kepentingan kelompoknya, dan juga semuanya itu dilatar belakangi oleh sebuah nafsu, yaitu nafsu untuk menguasai, nafsu untuk menjadi orang yang paling hebat, dan nafsu sebagai seorang pemimpin. Dan nafsu yang seperti ini sungguh berakhir pada sebuah kesengsaraan. Pemirsa dimanapun Anda berada, sehingga sampai dengan bulan Juli sampai bulan Agustus tahun 1955, keadaan negara dalam keadaan kacau balau. Kacau balau, yaitu heru hara dalam bidang politik. Dilanjutkan, heru hara sakeh janmo,
rebutan ngupoyo bukti. Kemudian tan ngetang angger-anggering projo. Jadi mereka itu adalah berbalik, yaitu bersembunyi pada sebuah aturan-aturan. Kemudian mereka itu membuat aturan-aturan itu untuk membentengi dirinya sendiri, untuk membentengi kelompoknya sendiri. Sehingga mereka antara satu dengan yang lain sudah tidak memperdulikan tan ngetang anggering projo. Jadi mereka itu sudah melanggar aturan-aturan kenegaraan demi kepentingan kelompoknya, demi kepentingan pribadinya, dan semuanya itu dilatar belakangi karena nafsu untuk memimpin. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya apa yang terjadi? Tantahan perihing hati. Tentu saja mereka-mereka yang merasa menang akan menari-nari di atas penderitaan orang. Tetapi bagaimana dengan yang kalah? Mereka akan menahan perih yang ada di dalam hati, yaitu tantahan perihing hati. Mereka hanya bisa menahan kesedihan. Pemirsa dimanapun Anda berada, katungko prapteneki. Jadi semuanya itu akan datang dengan seiring perjalanan waktu dan seiring kegaduhan dari politik saat itu. Mereka yang menderita akan menderita, tetapi mereka yang menang hanya sementara. Kemudian mereka silih berganti, jegal menjegal, saling menjatuhkan. Dan semuanya itu pasti akan terjadi ketungko prapteneki, yaitu mereka akan tertimpa kesedihan hati. Mereka akan tertimpa oleh kemelaratan dan penderitaan, lahir dan batin. Kalau sudah demikian, pemirsa dimanapun Anda berada, tentu saja pageblok engkang linangkung. Kalau sudah para pemimpin itu sudah tidak memperhatikan kesejahteraan dari masyarakatnya, tidak memperhatikan tentang ekonomi untuk mengangkat derajat dari masyarakatnya, apa yang terjadi? Tentu saja rakyat dengan kondisi ekonomi yang begitu kekurangan pasti akan terjadi dan terjangkit wabah-wabah penyakit, karena mereka kekurangan gizi, karena mereka kekurangan vitamin, karena mereka kekurangan makan. Sehingga sandang pangan dan papan benar-benar minim. Dan itu yang terjadi merata di tanah Pulau Jawa saat itu. Hanya orang-orang segelintir saja yang bisa merasakan hidup dalam kemakmuran. Tetapi mayoritas masyarakat menderita. Akhirnya leloro, ngombro-ngombro. Akhirnya sakit, baik itu sakit fisik ataupun sakit secara mental dan kejiwaan, semakin menjadi-jadi, ngumbro-woro. Dan itu pun merata seantero tanah air ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, digambarkan karena ini terjadi sebuah pandemi pagebluk yang luar biasa. Karena keadaan masyarakat yang serba kekurangan itu, akhirnya pagi sakit, sore sudah meninggal. Sore sakit, paginya sudah meninggal. Itu adalah gambaran betapa Heru Horo Sakeh Janmo yang begitu hebat di tanah air saat itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, itu semuanya dilanjutkan di dalam pasal 12. Kesandung woing praloyo. Tentu saja dengan adanya pandemi dan pagebluk yang demikian hebatnya, maka mereka akan kesandung kematian.
Kematian di mana-mana. Dan kematian itu merata juga. Karena sifatnya adalah pandemi. Apalagi kalau sudah dikatakan pandemi adalah gambarannya adalah penyakit yang menular. Sehingga yang asalnya tidak sakit menjadi sakit. Karena pertahanan tubuhnya pun juga terus menurun. Daya tahan tubuhnya terus menurun. Apa yang terjadi? Mereka akan tertular penyakit-penyakit yang dialami oleh tetangganya, anaknya, atau familinya. Pemirsa dimanapun Anda berada, kaselak banjir ngemasi. Artinya adalah, banjir yang dimaksudkan di sini adalah banjir penderitaan, banjir kesengsaraan, banjir kesedihan, yang tentu saja itu akan menimpa kepada masyarakat. Karena semuanya itu disebabkan karena huru-hara politik, kekacauan ekonomi, dan ketidakbersatunya para pemimpin di dalam rangka ingin menjadikan masyarakatnya masyarakat yang makmur. Justru mereka saling berebut untuk membesarkan kepentingannya sendiri dan membesarkan kepentingan golongannya. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya yang terjadi adalah lepen-lepen samyo banjir lamun tinon pan katos samudra beno. Karena keadaan hutan yang sudah saya ceritakan sebelumnya sudah dirampok oleh orang, sudah ditebangi begitu hebat. Para pencuri-pencuri kayu yang sudah tidak bisa terkendalikan. Akhirnya kerusakan hutan tidak terkendalikan, dan akhirnya apa yang terjadi? Keseimbangan alam. Air yang turun dari atas tidak bisa tertahan, dan akhirnya yang terjadi sering terjadi banjir bandang, dan akhirnya kembali lagi adalah karena semuanya itu ada kesalahan-kesalahan, yaitu karena ada huru-hara politik, huru-hara yang telah diciptakan oleh manusianya sendiri. Pemirsa dimanapun Anda berada, rupanya saya hanya bisa menyampaikan sampai dengan pasal 11 dan 12. Dan insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan ke depan. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi sebuah catatan. Apabila ini dianggap penting, maka alhamdulillah bisa menambahkan pengetahuan dan pengalaman. Dan apabila ada kesalahan, bukan bermaksud aku ingin memojokkan siapapun. Di sini saya hanya bersifat membacakan dan menganalisa, dan ini merupakan jongko. Jongko itu adalah sebuah ramalan. Dan tentu saja tidak ada kesempurnaan kecuali yang maha kuasa. Manusia tidak luput dari kesalahan. Oleh sebab itu apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa beri aku semangat, beri aku like, subscribe, dan tunggu episode berikutnya. Salam budaya warisan Nusantara.